wawancara dunia kita, program mingguan VOA Dunia Kita langsung dari Amerika Serikat. Saya Virginia Gunawan dan Ariadna Budianto. Kali ini kami mengajak Anda berkunjung ke kawasan The National Harbor. Ini hitungannya bukan Washington DC tapi di Maryland, tapi cukup dekat dengan Washington DC. Dan ini merupakan sebuah kawasan di mana orang-orang berwisata ya sebelum pandemi ya. Ya, pusat Sekarang perbelanjaan juga. Pusat perbelanjaan dan juga kuliner. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah beralih pemerintahan di Amerika Serikat, yaitu pemerintahan Presiden Joe Biden. Dan ini memang dianggap sesuatu yang cukup fenomenal dengan banyaknya impres atau instruksi presiden, executive orders yang ia tanda tangani. Dia menjadi salah satu presiden yang menandatangani paling banyak instruksi presiden selama masa pemerintahannya yang singkat ini ya, masih singkat ini. Betul, selama ini rekornya dipegang oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt atau FDR yang menandatangani 30 instruksi presiden dalam sebulan pertama pemerintahannya. Presiden Joe Biden sudah menandatangani setidaknya 28 dalam 2 minggu pertama. Dengan masuknya pemerintahan baru, ada perubahan baru dari instruksi yang baru dari presiden yang baru itu tadi. Betul, dan salah satunya yang paling ketara sekali kelihatan adalah bagaimana sekarang pemerintah Amerika Serikat berupaya untuk menangani pandemi. Nah, jadi sekarang ya mulai gearing up atau mulai gencar. Ya, termasuk diantaranya negara bagian California itu mendirikan sejumlah situs super untuk vaksinasi COVID-19. Berbagai lokasi vaksinasi bermunculan di California, bahkan di Taman Rekreasi Disneyland. Resort ini termasuk satu dari 5 situs vaksinasi super dan mampu melayani sekitar 7.000 orang per hari. Pada hari pertamanya, lebih dari 10.000 orang mendaftar pada situs Pemda Orange County, membuat situs tersebut mogok. Fase pertama di California termasuk memberi vaksinasi pekerja medis dan warga 65 tahun ke atas, yang jumlahnya lebih dari 6,5 juta orang. Tapi vaksin yang tersedia tidak cukup. At this time, for this next few weeks, until we get more vaccine, I would ask for your patience and allow the vulnerable senior with chronic health condition the opportunity to get vaccinated first. Susan dan suaminya termasuk yang beruntung. So that we could live. So that we definitely, I mean, that's whatever the reason. I got mine yesterday. I got mine today. Tidak heran bahwa Disneyland terpilih sebagai situs vaksinasi super. Disney has been such a great partner. They're the largest employer in Orange County. It was a natural site to actually have it because people know where it's located. It's also well known. As you can imagine, the Disney advertising and the knowledge for folks, people have a very good feeling about Disney. Disneyland di Anaheim tutup sejak Maret 2020 dan hanya beberapa toko yang kembali buka dalam beberapa bulan terakhir. Semua wahana masih tutup. Warga Anaheim ingin segera mendapat vaksinasi agar bisa kembali bekerja di tempat umum seperti restoran, toko, dan hotel di sekitar Disneyland. Because I work for the public, so that's why I decide to get the vaccine to make sure that I can protect myself and others people. Situs super lainnya dibuka di Stadion Baseball Los Angeles Dodgers yang mampu melayani sekitar 12.000 orang per hari. Situs besar juga dibuka di San Diego dan Riverside. Setiap hari ribuan orang mengantri dan berharap bisa secepatnya kembali ke kehidupan normal. Dari Los Angeles, California, VOA. Selain juga distribusi alat pengujian, distribusi vaksinasi yang diurus oleh Impres Joe Biden itu juga terkait dengan pemulihan ekonomi. Betul, seperti yang kita lihat nih di sekeliling kita pemirsa, banyak sekali bisnis yang tadinya ramai sekarang tutup. Tapi rupanya kondisi ekonomi ini tidak menyurutkan ya semangat sejumlah orang untuk memulai bisnis baru. Terutama yang mungkin berkaitan dengan bidang servis ya atau layanan masyarakat, karena ini selalu ada kebutuhannya. Ini dilakukan oleh sejumlah imigran yang membuka salon baru. Sebelum pandemi virus corona, imigran Bosnia yang pindah ke Amerika Serikat pada tahun 2003 ini bekerja di sebuah jaringan salon ternama di wilayah Washington DC. Pandemi memaksa perusahaan ini menutup hampir 50% salon mereka dan Adina kehilangan pekerjaan. Meski ada risiko ekonomi, Adina memberanikan diri untuk membuka salon rambut sendiri pada bulan Juli.
Adina menghadapi masalah kekurangan produk rambut dan juga masalah lainnya yang dihadapi banyak pemilik bisnis. Kad radiš za veliki salon, ne plaćaš ništa, ali oni ti uzmu 50% tvog zarađene plate. A kad imaš sam svoju stolcu, to je malo drugačije i sad je veoma popularno dok je korona. Sementara imigran Bosnia Larisa Spertovic mengenang hari-hari sulit ketika ia memulai bisnis klinik gigi setelah krisis keuangan global tahun 2008. Larisa menyelesaikan sekolah kedokteran gigi dan bekerja di klinik gigi, tapi kemudian memutuskan membuka klinik sendiri pada tahun 2010. To je bilo jedno, možda gledajući unazad, jedno od najtežih vremena da se počne vlastiti biznis. Ali eto, imali smo strpljenja, polako, radom i trudom, uspjeli. Bulan Maret, Larisa harus menutup kliniknya karena pandemi COVID, tapi kemudian bisa membuka kembali klinik pada bulan Juni sesuai protokol kesehatan yang berlaku. U biti cijeli dan nosimo 2 maske i preko toga svega još i vizir. Tako da, i onda još obučemo nepropusni mantil, tako koji je sintetika i nije baš prijatno imati to na sebi cijeli dan. Menurut Adina, ia juga melakukan yang terbaik untuk memastikan para pelanggannya aman. Ja samo uzmem 5 ili manje ljudi na dan. Radim od 11 ujutru do 8 navečer, jer dosta vremena između ljudi stavljam slobodno da kad očistim, kad sve dezinfekciram. Menurut kedua perempuan ini, mereka telah berhasil bertahan di masa pandemi virus corona. Namun juga berharap akan bisa terus melanjutkan bisnis mereka saat pandemi sudah usai nanti. Dari Washington DC, VOA. Masih ada sejumlah liputan lainnya yang terkait dengan kebijakan pemerintahan Amerika Serikat yang baru, tapi setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di dunia kita. Masih bersama kami di VOA Dunia Kita, dan pemirsa masih di National Harbor. Betul. Kedinginan. Anginnya tambah kencang. Tambah kencang. Dan masih juga bicara soal pemerintahan Joe Biden pada awal-awalnya. Iya. Tapi sebelumnya kita mau jawab pertanyaan pemirsa dulu nih, Jenny. Dari Pak Sunarto di Jakarta. Halo. Pagi VOA, mau nanya nih, Sunarto, gimana nih pemerintah Joe Biden terhadap penanganan COVID? Apakah masih menyalahkan Cina seperti Trump atau ada strategi lain? Terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah, retorika soal virus Cina di Amerika Serikat atau virus Tiongkok itu ya, memang datangnya berasal dari mantan Presiden Trump. Betul. Nah, waktu itu ketika melakukan press briefing atau pengarahan pers itu ia menyebutkan Chinese virus gitu ya, karena ia menyatakan bahwa virus ini berasal dari Cina, dari Tiongkok. Nah, tapi sebetulnya sekarang ini di pemerintahan Joe Biden, apakah masih ada retorika? Wah, pokoknya menyalahkan Tiongkok lah intinya. Ya, kalau kita lihat memang dari Biden sendiri itu punya pendekatan luar negeri atau kebijakan luar negeri itu yang lebih inklusif. Joe Biden ini memang punya beberapa langkah yang lebih multilateral ya, Nak ya. Betul. Jadi pendekatannya itu adalah pendekatan untuk melakukan kerjasama atau perjanjian-perjanjian. Sementara kalau misalnya kita lihat Presiden Donald Trump yang sebelumnya itu kan lebih banyak bilateral ya. Jadi satu negara dengan negara yang lainnya. Betul. Nah, pendekatan seperti ini yang dilihat nampaknya mungkin akan lebih netral ya dalam penggunaan bahasa, retorika, dan dalam soal jargon gitu ya, atau soal penggunaan bahasa, Presiden Joe Biden tidak seperti Presiden Donald Trump. Tapi apakah retorika itu lalu lenyap begitu saja dalam masyarakatnya? Mungkin tidak ya, karena kan memang 70 juta lebih itu memilih Donald Trump waktu itu. Kebijakan luar negeri dari Presiden Joe Biden ini dinilai selain tadi lebih multilateral, tapi juga masih firm atau masih
teguh ya atau tegas ya, tegas. terutama berkaitan dengan Tiongkok dan juga ini terkait dengan perang Perang dagangnya dagang. dan juga seperti negara-negara Iran dan sejumlah negara lainnya, Timur North Tengah. Korea, ya, dan Timur Tengah, ya, Iya. Korea Utara maksud saya. Nah, Iya. berikut ini ada liputan terkait apa saja sih kebijakan luar negeri pemerintahan Joe Biden dalam pemerintahannya yang selanjutnya ini. Ya. Nada kritis terhadap Tiongkok beberapa kali terdengar dari Antony Blinken, Menlu AS yang baru. And I think it's not a secret that the relationship between the United States and China is arguably the most important relationship that we have in the world going forward. It's going to shape a lot of the future that we all live. Increasingly, that relationship has some adversarial aspects to it. It has competitive ones. And it also still has cooperative ones. And the cooperative ones are in areas where it's in our mutual interest. Sorotan juga sebelumnya datang dari Menteri Keuangan pilihan Biden yang juga mantan Kepala Bank Sentral Janet Yellen. And these practices, including China's low labor and environmental standards, are practices that we're prepared to use the full array of tools to address. Of course, it is important over time to work with our allies. Tapi setelah perang dagang, pengenaan tarif dan sanksi terhadap perusahaan Tiongkok selama pemerintahan Donald Trump sebelumnya, pelaku usaha internasional berharap ada perubahan kebijakan perdagangan di era Joe Biden. I think we look forward to an improvement from the Donald Trump years. Well, anything will be an improvement. You don't see the daily ethics of executive policy trying to ban this Chinese product or ban this Chinese company. So that's why I think the Hong Kong and China markets gain ground after Biden becomes U.S. president. Kecurigaan terhadap perusahaan telekomunikasi Tiongkok Huawei yang dicurigai bersinergi dengan pemerintah Tiongkok untuk memata-matai warga berasal dari kedua partai besar AS. Demikian juga sorotan terhadap praktek-praktek lain oleh Tiongkok, baik di dalam negeri maupun ke kawasan Asia. I think for the Chinese government, they look forward to at least a hiatus in the U.S.-China trade war, because ever since 2018 when the trade war started, it has been a lose-lose situation. Ketegangan dagang dua perekonomian terbesar di dunia ini juga meluas ke Wall Street dengan penghapusan atau delisting saham 3 perusahaan telekomunikasi Tiongkok dari bursa saham di New York karena dugaan perusahaan-perusahaan ini dimiliki atau bahkan dikendalikan militer Tiongkok. Demikian laporan tim VOA. Ya, itu tadi kebijakan luar negeri dari yang akan dicanangkan oleh Presiden Joe Biden lewat Menlunya Antony Blinken. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya karena ini situasinya selalu bergulir, pemirsa. Fluid. Nah, tapi yang tidak berganti-ganti adalah ayo kami mengajak Anda, pemirsa dunia kita, untuk melayangkan pertanyaan atau juga saran kepada kami lewat video. Nah, nanti yang terpilih akan mendapatkan kalender VOA kalau misalnya masih ada persediaannya. Nah, menarik gitu. itu. Jadi bisa langsung menanyakan, ya, memberikan pertanyaan kepada kami, atau juga bisa ke Instagram VOA Indonesia. Ya. Nanti pertanyaan yang beruntung kami jawab dan kami memberikan kalender. Ya, kalau gitu sekarang kita istirahat dulu, Jin. Jangan kemana-mana, masih ada satu segmen lagi dalam dunia kita setelah yang satu ini. Ininya ombaknya gede juga. Ini Dan bukti bahwa anginnya anginnya lumayan kencang, pemirsa.
Masih dalam dunia kita yang kami bawakan dari the National Harbor di Maryland, dan kita masih bicara soal kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang baru di bawah Presiden Joe Biden. Memang Joe Biden selama berkampanye, lalu ketika ia menyampaikan pidato kemenangannya, itu beberapa kali menyebutkan bahwa dalam pemerintahan dia akan menggunakan sains atau ilmu pengetahuan sebagai dasar dari ia melakukan kebijakan. Dasar dari kebijakannya. Jadi ini bukan hanya analis yang bilang, Presiden Biden sendiri pun pernah mengutarakan hal tersebut. Dan ini juga terutama berkaitan dengan isu perubahan iklim. Untuk pemerintahan Joe Biden itu dirasa akan membawa perubahan yang signifikan selama pemerintahannya terhadap climate change di Amerika Serikat. Selengkapnya ikuti liputan berikut ini, pemirsa. Data Badan Antariksa NASA menunjukkan 2020 jadi tahun terpanas dalam sejarah, mengikuti tren memanasnya planet biru ini. Dengan mengurangi emisi migas dan batu bara, Presiden AS Joe Biden berharap untuk bisa mencegah efek perubahan iklim. Menurutnya, AS tak bisa lagi menunggu untuk menghadapi krisis iklim yang ia sebut sebagai ancaman eksistensial. And just like we need a unified national response to COVID-19, we desperately need a unified national response to the climate crisis, because there is a climate crisis. We must lead global response. Inpres yang ditandatangani Biden terkait perubahan iklim meliputi penghentian penyewaan lahan bersumber daya migas yang menandai berakhirnya subsidi bahan bakar fosil untuk melestarikan 30% tanah dan air Amerika pada tahun 2030. Kendaraan milik pemerintah AS juga akan beralih ke kendaraan listrik. Pada hari pertama pemerintahannya, Biden membawa AS kembali bergabung dengan perjanjian iklim Paris setelah pada tahun 2017 Trump menarik AS keluar dari perjanjian tersebut. Paris alone is not enough. Not when almost 90% of all of the planet's emissions, global emissions, come from outside of U.S. borders. We could go to zero tomorrow, and the problem isn't solved. Kerry mengatakan pemerintahan Biden akan menugaskan estimasi intelijen nasional untuk meninjau dampak perubahan iklim. Dan untuk pertama kalinya, perubahan iklim akan jadi pertimbangan utama dalam kebijakan pertahanan dan luar negeri AS. The test is going to be on how he overcomes the constraints, how he kind of drives this agenda, and even pushes back entrenched interests while working with those that are committed both domestically in the United States and internationally for a post-carbon world. Rencana Biden juga meliputi pemulihan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja bagi mereka di bidang migas yang akan terdampak. Namun tak semuanya setuju dengan rencana tersebut. Why we would want to trade one job for another and go through the transition and all the costs, particularly when the end result's going to cost everybody more money. Kebijakan iklim Biden juga memprioritaskan keadilan lingkungan dengan mengarahkan berbagai lembaga untuk berinvestasi pada komunitas berpendapatan rendah dan minoritas yang kerap jadi korban terparah bencana alam, polusi, dan dampak lain perubahan iklim. Dari Alexandria, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Ya, Jin, contoh yang terkecil adalah bagaimana kita menggunakan BBM ya, atau bahan bakar untuk fosil, kendaraan. Betul. Jadi selama ini kan orang banyak yang memilih untuk bersepeda atau naik kendaraan umum demi mengurangi jejak karbon. Ya, nah di California ini ada satu perusahaan yang membuat zat aditif untuk kendaraan diesel dan mesin-mesin diesel agar mereka itu bisa menghasilkan gas pembuangan emisinya itu yang aman dan tidak berbahaya. 20-an tahun lalu sulit dibayangkan bagaimana diesel yang dikenal sangat berbahaya dengan asap hitam dan polutannya bisa jadi bahan bakar ramah lingkungan. Namun pamor diesel bersih sebagai bahan bakar lebih hijau mulai naik sejak Badan Perlindungan Lingkungan AS EPA mewajibkan semua truk berat berbahan bakar diesel buatan 2010 dan seterusnya memakainya. Fasilitas Old World Industry di California Selatan memproduksi Blue Death, senyawa urea untuk otomotif. Urea sering digunakan untuk produk pertanian seperti pupuk, tapi bisa juga digunakan untuk cairan pembersih gas buang yang dihasilkan mesin diesel. Teknologinya bernama Selective Catalytic Reduction atau SCR, menyuntikkan Blue Death ke pipa pembuangan mesin diesel.
mengubah nitrogen oksida menjadi nitrogen dan air yang sudah ada di udara, sehingga mesin diesel pun jadi ramah lingkungan. In some of the most polluted areas of the country, in Los Angeles, for example, the new generation of diesel trucks, the exhaust coming out of those trucks is actually cleaner than the air going in on some high pollution days. Menurut Departemen Transportasi Amerika Serikat, tercatat lebih dari 133 juta truk diesel beroperasi di negara ini pada 2012. Selain membantu upaya membuat lingkungan lebih bersih, teknologi ini juga membantu peningkatan efisiensi bahan bakar. Mesin diesel baru dengan teknologi SCR menghemat bahan bakar antara 3 hingga 10% dibanding mesin diesel lama. Ini sangat terasa bagi truk berat yang dengan rata-rata bobot 15 ton merupakan kendaraan terbesar di jalanan. And when you're talking about heavy-duty equipment or Class 8 vehicles, 5 to 10% diesel savings is significant. Diesel is the greatest spend with regard to cost of operating one of these Class 8 rigs. And so that fuel efficiency gain that you're getting more than pays for the diesel exhaust fluid. Biaya untuk menambahkan cairan pembersih seperti Blue Death hanya $13 atau Rp128.000 untuk setiap 378 liter diesel. Industri diesel optimis bahwa manfaat yang didapat jangka panjang akan menjustifikasi biaya awal yang tinggi untuk penggunaan teknologi ini. Dari Los Angeles, California, VOA. Tidak terasa sudah setengah jam kami menemani Anda dalam dunia kita. Tapi kalau misalnya mau nonton lagi dunia kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com atau nonton di channel YouTube kami VOA Indonesia. Dan jangan lupa juga pemirsa jadi sahabat kami di sosial media, di Facebook, di Twitter, di Instagram, di @voaindonesia. Dan kalau gitu kami undur diri dulu dari kawasan National Harbor di Maryland. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Kita lihat TV.